Di video kali ini, saya akan membahas sebuah brand TWS yaitu rocker dengan produknya Rocker EB611. Sebuah TWS half in ear yang dijual di harga 100 ribuan. Kelas harga yang cukup banyak pesaingnya. Apakah TWS ini bisa bersaing? Langsung kita mulai videonya. Kita mulai dari boxnya terlebih dahulu. Di bagian depan ada penampakan TWS-nya half in ear Bluetooth 5.3. Cukup sederhana dan boxnya ini cukup niat ya, apalagi ada gantungan karet kayak gini. Lalu di bagian bawah ada barcode yang bisa kalian scan. Di bagian samping box ada fitur-fitur yang ditonjolkan dari TWS ini. Bisa kalian pause dan kalian baca. Untuk di bagian samping kirinya tidak ada tulisan apa-apa ya, hanya rocker saja. Di bagian belakang box ada full product specification-nya. Bisa kalian pause dan kalian baca sendiri ya. Ada beberapa fitur utama yang disoroti ya, terutama di bagian long battery. Oke, langsung kita buka boxnya. Isinya cukup sederhana ya. Ada di sini untuk buku panduan harus dibaca ya. Lalu di sini ada warranty card, lalu ada kabel charger USB Type-C to USB-A, dan disediakan juga tali lanyard supaya nggak gampang jatuh. Untuk kelengkapan sih menurut saya cukup bagus ya. Lalu kita langsung ke TWS-nya. Bentuknya cukup mungil ya, berwarna hitam doff full plastik. Di bagian atas TWS ada logo rocker yang samar-samar ya, jadi kelihatan cukup keren, nggak norak. Lalu di bagian bawah ada USB Type-C dan ada LED notifikasi kecil di bagian cekungan ini. Sedangkan di bagian belakang ada lubang tali lanyard. Itu tadi bagian luarnya. Sedangkan untuk bagian dalamnya seperti ini. Selain ada earphone-nya yang berbentuk half in ear, ada layar LED kecil juga yang menunjukkan kapasitas baterai di casingnya. Tentunya hal ini mempermudah kita ya untuk tahu kapasitas baterai daripada cuma lihat warna LED notifikasi aja. Sedangkan untuk earphone-nya berbahan plastik dengan warna hitam doff. Untuk earphone-nya sendiri berbentuk half in ear. Jadi cocok buat kalian yang nggak suka ada karet ear tips masuk ke lubang telinga kalian. Oh ya, untuk bagian belakang earphone-nya ini juga ada sensor sentuhnya untuk berbagai gestur yang bisa kalian gunakan. Sebagai perbandingan, di sini saya sandingkan dengan Redmi Buds 6 Play yang ukurannya sebenarnya sudah cukup kecil ya, tapi rocker ini lebih kecil lagi. Walaupun memang untuk baterai lebih besar Redmi Buds 6 Play. Jadi, casingnya cukup enak buat dikantongin. Untuk fittingnya seperti ini ya tinggal cocok-cocokan aja sih. Lalu kita akan bicara soal suaranya. Pertama, kita bakal ngomongin soal tuningannya. Di sini saya bahas bagian bassnya dulu ya. Karena biasanya untuk half in ear seperti ini bassnya lebih kecil ya dibandingkan yang pakai karet ear tips atau in ear monitor bentuknya. Bassnya sendiri nggak terlalu besar ya, cukup hadir aja. Jadi buat kalian yang suka lagu jedak-jeduk dengan bass yang besar banget sampai bleber-bleber, ini sih nggak cocok ya buat tipe bass head yang seperti itu. Untuk midnya menurut saya sih agak kurang clear ya, dan untuk vokal cowok itu kurang berbody, jadi kesannya jadi agak cempreng. Tapi untuk vokal cewek nggak terlalu ada masalah. Lalu kita lanjut ke sektor high. Untuk treble-nya di sini cukup halus ya, jadi nggak terlalu menusuk ke telinga. Jadi untuk penggunaan dalam waktu lama itu tidak terlalu membuat kuping cepat capek. Untuk detail, separasi instrumen dan juga soundstage-nya nggak ada yang spesial ya. Dan harga 100 ribuan nggak usah ngarep yang aneh-aneh lah ya. Untuk fitur-fitur tambahan lain kayak ENC ataupun juga gaming mode juga nggak ada. Jadi fiturnya benar-benar cukup sederhana. Lalu kita ngomongin soal baterai. Sekali cas itu diklaim bisa digunakan selama 6 jam. Untuk prakteknya sih saya sekitar 5 jam ya. Tergantung volume suara juga pastinya. Tapi kalau saya dapatnya di sekitar 5 jam. Dan untuk sama casingnya di sini diklaim bisa 24 jam.
Kalau ada yang tanya apakah bisa dipakai buat main game, bisa-bisa aja sebenarnya ya, tergantung gamenya. Kalau cuman MOBA kayak Mobile Legends atau Honor of Kings sih masih bisa ya. Tapi kalau untuk yang FPS seperti PUBG Mobile, ya pasti ada delaynya. Apalagi ini juga nggak ada low latency mode atau game mode-nya. Di TWS ini juga ada fungsi hemat daya, di mana kalau tidak dikonekkan ke sebuah perangkat selama 3 menit, maka earphone-nya akan mati secara otomatis. Untuk pengetesan selanjutnya, kita akan tes untuk kualitas mic dari Rocker EB611 ini. Silakan kalian dengarkan hasil rekamannya. Tes 123, tes 123, tes mic dari Rocker EB611. Di belakang ada suara kompresor AC, mungkin bisa kalian dengar. Apakah bisa teredam untuk noise-nya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah untuk kualitas mic-nya. Oke, itu tadi ya untuk review dari TWS Rocker EB611. Kalau kalian berminat, bisa cek link di deskripsi yang akan mengarahkan ke Tokopedia ataupun juga TikTok Shop. Untuk di harga segini memang saingannya banyak banget ya, apalagi buat yang lebih suka bass yang lebih gede pastinya bakal lebih cocok ke yang tipe in-ear monitor. Tapi buat kalian yang nggak suka ada karet ear tips masuk ke dalam kuping, ini adalah salah satu pilihannya ya dengan bentuk half in-ear. Casing TWS yang cukup mungil dan ringan juga bisa jadi salah satu poin plus ya karena cukup mudah untuk dibawa atau dikantongin di kantong celana. Mungkin itu aja review dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.